Ya Rabb, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau pula yang mengatur kehidupan kami. Sampai dibawa pernyataan itu antara kita dengan Allah di alam rahim. Ketika keluarnya seorang bayi dari rahim ibundanya, maka perjanjian suci itu masih melekat pada diri seorang bayi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis baginda Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? Fitrah di sini dimaksudkan adalah bayi yang baru lahir itu masih terjaga akidahnya. Akidahnya adalah percaya kepada Allah. Meskipun sang ibu itu memiliki agama yang non-muslimah, bukan agama Islam. Tapi anaknya adalah anak yang terlahir secara fitrah. Artinya fitrah itu adalah membawa perjanjian, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat besarnya ini anak, barulah itu orang tua yang mengarahkan. Apakah ke ajaran Yahudi nanti anaknya? Sesuai dengan warna orang tuanya. Karena itu selalu saya katakan di mana-mana, nikmat yang paling tinggi Allah berikan kepada kita dengan kaitan manusia adalah nikmat Allah pilihkan orang tua kita, orang tua yang muslim dan muslimah, titik. Sehingga di sini perbedaan kita adalah dulu Nabi Allah Adam ketika di alam syurga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan oleh Allah dari alam syurga, sebelum menapaki buminya Allah, kan ada doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku minta ampun ya Allah, karena sebab satu pelanggaran yang kulakukan. Apa itu? Makan buah khuldi, buah kekekalan, buah yang diusulkan, disarankan oleh iblis, kemudian termakan olehku. Ketika sebelum menapaki kakinya Nabi Allah Adam di muka bumi Allah, Allah sudah fataba alaih, Allah sudah maafkan. Sementara orang-orang yang di luar Islam menyatakan Allah belum memaafkan Nabi Adam atas kesalahannya. Sampai di sini soal sejarah kita dengan ajaran agama yang lainnya berbeda. Kalau kita katakan Nabi Adam sudah dimaafkan oleh Allah, sudah tertaubati kesalahannya. Kalau orang-orang di luar Islam mengatakan tidak, Nabi Allah Adam tetap dalam keadaan yang berdosa. Sehingga siapapun anak Adam atau keturunan-keturunan Adam dilabeli adalah bayi yang membawa dosa warisan. Sementara kita bebas dari akidah itu. Seorang anak masih menjadi tanggungan orang tuanya selama ia belum akil baligh, betul. Karena memang seorang anak itu sebelum akil baligh tidak ada satu pembebanan syariah dari Allah kepada seorang anak yang belum akil baligh. Dia nggak mau sholat, belum berdosa, belum ada catatan hitam dan putihnya. Tapi ketika sudah akil baligh, rukun iman, rukun Islam, tindakan ihsan, berbuat baik kepada sesama, lingkungan dan masyarakat sudah diwajibkan oleh Allah. Di situ mulai lembaran pertama amalnya dia. Kalau sudah akil baligh, maka dia sudah tidak lagi dinaungi di bawah ketiak orang tuanya. Dia sudah menjadi pribadi yang mandiri. Sementara ikatan tadi sudah anak kepada orang tua ya. Ini sekarang istri kepada suami. Kita punya pasangan, kita seorang laki-laki, kita memiliki pasangan. Yang menjadi kesalahan istri akan ditanggung oleh suami apabila kesalahan seorang istri tersebut belum mendapatkan nasihat baik dari suaminya. Tapi ketika suami sudah memberikan nasihat, istri berkali-kali mengulanginya kesalahan yang sama, maka kesalahan tersebut tidak lagi ditanggung oleh seorang suami, melainkan kepada diri sang istri. Ini konsep imam, leadership dalam Islam. Jadi kalau dikatakan setiap kesalahan istri itu ditanggung oleh suami, inilah dia ulama mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada soal amal baik atau amal buruk yang dilakukan oleh seseorang kemudian ditimpakan kepada orang lain. Ya, setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan. Kita punya ibadah sendiri, kita punya amalan sendiri, kita punya perilaku sendiri. Berbeda kaitannya nanti dengan dimensi akhirat. Apa yang dilakukan oleh seorang anak, kemudian orang tuanya sudah meninggal dunia, kita niatkan amalan kita ini untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita. Maka itu adalah bagian daripada baktinya seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapak, ibu, ketika orang tua sudah tidak ada, maka kemudian kita ingin mensedekahkan
sebagian harta kita dengan niat fulan bin fulan. Disebutkan nggak disebutkan, Allah lebih tahu keadaan kita. Kita mau meminta doa kepada dari anak yatim itu untuk kebutuhan kita, fadol silahkan, nggak ada masalahnya. Karena Rasul katakan, aktiru minad doa minan nas. Perbanyaklah Anda minta doa kepada manusia. Fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Karena engkau tidak mengetahui dari mulut yang mana Allah akan ijabah itu harapan dan doa. Cukup? Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan atas perkumpulan kita. Kemudian ilmu kita insyaallah Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.